Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tuhan yang memerintahkan kami untuk mengadakan PM, dan hari ini kami memasuki hari yang ke-118. Mengapa demikian Tuhan memerintahkan kami melaksanakan PM? Karena sebentar kami akan menyongsong kegenapan kitab Wahyu pasal 10 dengan tidak ditunda-tunda, di mana kami akan berhadapan dengan manusia astral. 3 bulan kemudian setelah itu, para nabi, para rasul, tokoh-tokoh gereja akan turun untuk berkoordinasi. Kemudian mereka pulang ke negaranya masing-masing untuk mewujudkan kegerakan besar akhir zaman. Kemudian 1 tahun dari yang pertama, orang yang triliunan itu akan menopang, akan menguatkan, dan akan bekerja bersama-sama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia pada zaman antikris yang dipersingkat, supaya sanak famili, handai tulan, cucu, cicit, dan seluruh sanak keluarganya Tuhan, supaya mereka diberikan keberanian mengambil keputusan untuk mati syahid, menggenapkan bilangan roh di bawah mezbah. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang ada di pusatnya kitab Wahyu, di pusatnya kegerakan kitab Wahyu, diperintahkan Tuhan untuk melakukan PM, berdoa bagi kegenapan Wahyu pasal 10 secepatnya dan tidak ditunda-tunda lagi. Kemudian CBFC dan gereja yang akan Tuhan munculkan dalam waktu semalam, karena Tuhan itu ajaib, maka Tuhan melakukan lebih dari yang pernah dilakukan oleh Badung Bondowoso. Selanjutnya kami semuanya dipersiapkan masuk Pentakosta akhir zaman yang begitu dahsyat, di mana anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, para teruna-teruna, orang-orang tua, hamba-hamba Tuhan akan bernubuat, akan mendapatkan mimpi dan penglihatan, dan akan melakukan pekerjaan besar setelah pembukaan meterai. Tuhan, itu suatu hari yang sangat dahsyat, suatu perkara yang sangat ajaib, suatu kegerakan besar yang dilakukan oleh tubuh astral yang dari surga. Maka kami yang ada di bumi ini, kami manusia darah daging, jikalau kami tidak dipersiapkan, kami tidak akan mampu menghadapi. Karena anak-anak kecil nanti, anak laki-laki, anak perempuan, teruna, hamba Tuhan, orang tua akan bernubuat, akan membuka semua yang ditutupi, yang dikatakan dalam bilik, yang dikatakan dalam tempat tersembunyi, semuanya akan diumumkan. Mereka itu akan menjadi jaksa yang meneliti, yang menuduh, yang mendakwa kami. Sementara hakimnya adalah Tuhan. Tuhan adalah hakim dan hamba-hambanya, anak-anak kecil tersebut adalah para jaksa penuntut umum. Itu pelaksanaan Pentakosta sedemikian rupa. Namun demikian, sebelum itu terjadi, Tuhan memerintahkan, Tuhan mengizinkan hambanya akan turun di dalam tubuh anaknya untuk jangka waktu antara 3 dan sampai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan P4 secara khusus, secara pribadi, secara privat, seperti imamat pasal 16. Masing-masing dipanggil, ditunjukkan kerak-kerak dosa, kerikil-kerikil yang masih ada dalam hatinya, pasir-pasir hati yang ngeres. Kalau Yeskiel 24 mengatakan kerak-kerak dari karat yang tidak bisa dibersihkan dengan cara apapun, juga akan dibersihkan oleh hambanya yang mengasihi umatnya, supaya umatnya tidak dipermalukan dan menjadi tidak kuat di dalam Pentakosta nanti. Maka sendirinya turun untuk membersihkan hierarki yang disayanginya, yang dilahirkannya dengan toh nyawa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semuanya bisa memahami, bisa mengerti, menyiapkan badan jiwa roh kami,
Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi kami semua dengan Roh yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini karena pemberitaannya sudah berlangsung berkali-kali. Kita PM itu sudah 118 hari ya. Maka saya lanjut kepada poinnya. Saudara tentu mengikuti di pos pelayanan masing-masing di rumah ya. Bahwa peristiwa datangnya Romo Paulus dengan meminjam tubuhnya Marta ya untuk waktu 3 hari atau mungkin beberapa hari berikutnya ya. Itu kondisinya itu seperti orang melahirkan ya. Dia dilahirkan di kapal. Kemudian kondisinya itu seperti orang mati meninggalkan dunia ini. Kalau umpamanya Marta itu seperti Saulus ya yang nginep di penginapan, ya dia mati 4 hari. Saulus yang akhirnya menjadi Paulus itu. Tapi karena dia sendirian, kan teman-temannya melarikan diri waktu mendengarkan suara Tuhan itu, sehingga dia nginep sendirian di sana, dia mati. Kalau ada orang pasti dikubur ya. Namun Tuhan menyuruh Ananias untuk mendatangi dan kemudian ya melakukan proses-proses tabernakel untuk menjadi orang Kristen. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi kondisi yang kita sedang hadapi ini adalah kondisi kelahiran. Ya. So, kondisi kelahiran untuk lahir di kapal. Untuk di kapal itu dia baru pertama kali datang secara lengkap ya. Nah, sementara untuk meninggalkan dunia itu seperti orang mati. Bapak yang kasih Tuhan ya. Maksudnya apa? Orang melahirkan itu ya sudah sewakitnya ndak karuan, sudah menggeh-menggeh, sudah megap-megap, mengap-mengap, sudah ngeden-ngeden, tapi juga ndak keluar-keluar. Bahkan ada yang kadang-kadang sudah kayak begitu suruh pulang lagi sama dokternya ya. Bapak yang kasih Tuhan, kecuali di sesar ya semuanya akan berjalan sesuai dengan rencananya Pak Dokter, sesuai dengan perhitungannya. Nah kemudian orang mati itu kan urusannya Tuhan. Lahir mati itu yang menentukan detik, menit, jam, harinya itu Tuhan. Orang mati itu yang menetapkan Tuhan. Tidak bisa kita mati kono ya. Ayo cepat mati. Ayo cepat mati. Itu kan seperti diusir dari muka bumi ya. Jadi Tuhan menegur ya tadi malam. Itu semua tuh urusannya Tuhan. Orang mati itu urusannya Tuhan. Kita tidak bisa teriak-teriak, Marta kamu cepat mati, Marta kamu cepat mati. Bapak yang kasih Tuhan ya, kita berdoa. Terus Tuhan mengatakan itu nanti akan terjadi seiring kita semuanya diurapi ya. Ketika kita semuanya diurapi dalam suasana urapan itu, maka dia akan dibawa, disirep. Karena anaknya memang penakut, nanti sama papinya disirep, kemudian dibawa pelan-pelan. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian gantian kita dimarahi habis-habisan. Ya, khotbah minggu kemarin itu bukan saya yang khotbah, saya sudah persiapkan, tidak ada satupun yang terbaca. Yang ngamuk-ngamuk di mimbar itu Romo itu masih pakai tubuh saya lah, nanti nek teko tenanan tubuh astral sudah bisa bayangkan ya. Itulah sebabnya dia disebut sebagai burung buas dari timur, dan beberapa hari yang lalu itu sudah dideklarasikan ya bahwa malaikat sang surya atau malaikat Garuda itu adalah Romo Paulus Tribrata. Kita tidak usah takut lagi karena waktunya sudah dekat. Kalau ada yang mengaku Romo Paulus Tribrata, yang mengaku malaikat Garuda, maka dia haruslah naik turun surga bumi. Ya, dia harus naik turun surga bumi, dia harus masuk Dewan Musyawarah Tuhan, dia harus keluar masuk neraka dan harus keliling ke tempatnya 7 penguasa jahat dan harus bisa membawa umatnya merogoh sukmo dengan kunci-kunci makrifat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu yang dikatakan itu demikian ya. Jadi semua kelahiran, peristiwa mati itu dalam
kendali dan kekuasaannya Tuhan. Tidak bisa diburu-buru atau disuruh cepat-cepat mati kamu. Tidak demikian ya. Ini semua yang mengatur Tuhan. Kemudian kita semua itu menopang dengan dalam sembah dan membuat suasana itu dalam urapan yang terkendali ya. Kita menyembah dalam suasana urapan yang terkendali seperti giring-giringnya imam besar. Giring-giringnya imam besar ya, seperti Harun di depan itu, giring-giring itu bunyinya sering kalau Romo dulu tirukan itu. Karena itu tabrakannya antara bendulan-bendulan yang dibentuk dari kain benang ya, kemudian dengan kerincingan. Jadi suaranya itu tidak meledak-ledak kayak mercon gitu ya, tetapi seperti giring-giringnya imam besar. Bapak Ibu kasih Tuhan ya, kita semua menopang dengan seperti itu, bukan juga dengan hiruk pikuk keributan orang yang baru baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus kan jelas ribut banget ya toh. Nah ini bukan, ini menimbun urapan ya, sehingga nanti suasananya itu begitu tentram, damai ya, tidak sunyi senyap. Nah, sunyi senyap itu berarti tidur, tetapi menyembah dengan suaranya giring-giring itu. Kemudian kita semua diuji kesabaran kita. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita semuanya tuh masuk pengujian kesabaran. Mungkin nanti sudah tiketnya sudah habis ya. Saudara belum boleh pulang. Nanti kalau Wahyu 10 digenapi dan kita sudah tinggal di CBFC sana, Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu wartawan tuh banyak sekali. Nanti tahu-tahu kita tuh pergi naik kereta, ya, seperti lagu itu. Kemudian orang banyak datang nunggu. Kemudian mereka itu merasa dibodohin, terus ngamuk-ngamuk pulang. Lah yang setia sampai akhir, ya, yang setia sampai akhir itu nanti akan yang bertemu dan mendapatkan kemurahan untuk lebih lanjut. Jadi kita itu semuanya itu serba diuji, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kesabaran kita, karena sabar itu buahnya Roh Kudus ya. Jadi kita semua diuji kesabaran kita ya, roh kita yang berkecamuk, roh kita yang jiwa roh kita ya, atau badan kita yang berkecamuk, kemerungsung. Sudah tahu kemerungsung tuh ya, enggak bisa tenang, panik. Ayo ndang cepet. Ya. Dhewe iki wis suwe nang kene, wis kesel. Tiketnya selak entek. Orang mati kan enggak boleh digitukan. Coba sudah punya saudara, punya papa, ya, punya mama. Ayo cepet mati. Kita ini dari Amerika. Tiketnya nanti tanggal sekian harus pulang. Kalau papa mama enggak cepet mati tiketnya hangus. Bagus enggak kita kira? Enggak bagus ya. Ya. Menyegerakan orang mati itu kan sama dengan mengusir dari muka bumi. Biar Tuhan yang berurusan ya. Kalau orang itu sudah semaput ya, kalau saudara melihat ada seseorang yang geblak semaput, Tuhan perintahkan supaya diurus dengan profesional, jangan semuanya ngerubung, nanti oksigennya malah habis. Ya toh, jangan semua ngerubung ya. Beberapa yang sudah terbiasa merawat, jangan juga jantungnya dipencet-pencet kayak dokter itu. Nanti kalau pulang dia kesakitan, ya diurus secara profesional, dibuat oksigen itu tetap ada ya, tetapi jangan dibiarkan semaput kelamaan. Kata Tuhan nanti bisa langsung bablas mati semua ya. Bisa bablas mati semua ya, dia kesenangan ya, kita ini yang ditinggalkan ya. Jadi tidak usah ada komando atau dikejar-kejar atau diburu-buru suruh cepat-cepat mati, tidak ya. Umpamanya siapapun di sini keluarganya anaknya sudah sakit, ayo ndang cepet mati, ki bayar rumah sakit entek akeh ya. Ayo cepat mati. Rumah sakitnya bayarannya sudah banyak. Itu tidak manusiawi ya, Bapak yang kasih Tuhan.
Kemudian ada saatnya menyerahkan nyawa dengan rela. Nah, ini baru terjadi sekali di tempat ini, Bapak yang kasih Tuhan. Direncanakan, diatur, tapi kalau ujuk-ujuk seperti Bu Sondang itu ya, itu kita masih doa di emper sana, Bu Sondang dekat warungnya Maksum ya, tahu-tahu geblak. Ya kita enggak tahu kalau dia mau pergi sama Pak Rusman tuh, pipinya tuh ditapui biar sadar, ya ditapui, kemudian dadanya dipencet-pencet, semua badannya dipijit-pijit, dikasih minyak, dikeroki. Wah, enggak karu-karuan itu, tahu-tahu dia blek langsung bablas, tahu-tahu duduk sendiri dengan baik begitu ya. Duduk kemudian berbicara. Ya. Pertama bicara, ini enak bakso Bethesda ya. Nah, semua orang sudah tahu bakso Bethesda itu kesukaannya Romo. Kemudian minta air putih gelasnya yang bersih dan sebagainya dan sebagian, terus berpesan panjang lebar. Kemudian waktu mau pulang, wes Yomi pamit sih gitu ya. Dan kemudian berkelanjutan beberapa di antara kita mengalami hal seperti itu. Dan salah satu nubuat itu mengatakan peristiwa seperti itu di seluruh muka bumi itu tidak ada. Cuma ada di sini. Itulah sebabnya kita ini dikatakan aneh. Karena tidak pernah didengar orang, tidak pernah dilihat orang, tidak pernah muncul di hatinya orang. Tapi itu merupakan paket dari hikmat yang benar. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Hikmat yang benar itu demikian. Dan akhirnya diberikan ayat 9. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ini baru terjadi sekali di tempat ini. Dulu pernah Saulus mati 4 hari, ya, masuk surga tingkat 3 atau Firdos. Tapi Rasul Paulus atau Saulus itu dia sendirian di penginapan, ya, memimpin kelahiran baru sudah sering terjadi. Artinya memimpin kelahiran baru itu memimpin anak-anak untuk kepenuhan Roh Kudus, ya, setelah dibaptis di sini sudah sering terjadi. Tetapi menopang orang yang mau mati, ya, seperti Saulus itu, ya, belum terjadi. Kalau matinya beberapa menit, ya, Bapak ngasih Tuhan dia pergi ke kapal, ya, pernah sering terjadi di tempat ini akhir-akhir ini. Tapi kalau mati untuk 3, 4 atau tidak tahu berapa hari, ya, itu kita tidak bisa menyuruh cepat, ya, sama dengan kita mengusir dia. Wes ndang mati yo, kan seperti itu. Ya, kita harus sabar menunggu yang mengambil nyawa. Kalau yang mengambil nyawanya belum datang, ya tidak bisa. Oleh sebab itu kita semuanya nanti akan sembahyang seperti giring-giringnya imam besar dengan nada bukan baptisan Roh Kudus, ya. Kemudian tentang nilai-nilai nubuat itu kemarin saya tanyakan, ya, tadi malam, ya. Nilai nubuat kita adalah, ya, rata-rata itu 70, ya. Berarti kalau untuk mencapai 100 nilainya sempurna, enggak ada yang sempurna sudah 100%, ya. Rata-rata masih kisaran 70, turun sedikit, naik sedikit, ya. Berarti daging masih ikut, ya. Itu perlu dilatih, diasah terus sampai ada peningkatan. Saudara enggak usah takut, enggak usah minder. Nubuat sudah dapat nilai 70 itu sudah bagus. Nabi Zakaria itu dia sudah nabi betul. Pulang dari Babil membangun bait Allah. Dia bernubuat melihat kuda, katanya ada kuda pink. Ya kita kan tidak lihat ada kuda pink kecuali kuda yang etok-etokan itu. Etok-etokan itu kuda mainan atau pura-pura itu, kuda poni dan lain-lainnya itu. Tetapi ketika dia melihat lagi Zakaria pasal 6 sudah pas seperti kuda-kuda dalam kitab Wahyu. Jadi orang melihat itu ya tergantung sorot matanya itu ke arah mana. Kalau kita melihat kita menghadap ke sana, sorot mata kita melihat Pak Samuel, melihat Pak Willy, ya, Tabita, kemudian Mbak Hana, Pak Andre nyelepit di sana, Pak Bagja cuma kelihatan jambulnya.
Ya toh kalau sini cuma kelihatan jambulnya, kayak jambulnya Yeskiel yang dia mau diangkat itu, ya toh. Yang belakang kan tidak kelihatan. Ya tapi kalau orang Rogo Sukmo tuh matanya kan banyak. Seperti kitab Nabi Yeskiel itu sekelilingnya tuh mata, bisa lihat mata sih. Namun demikian tetap yang disorot itu daerah mana? Yang tidak kesorot di dalam makrifat pada saat dia bermakrifat itu ya tidak kelihatan. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, ya. Seperti kita di sini, kita kan tidak bisa tahu semuanya. Yang nyelipit di sana, yang nyelipit di belakang. Lah demikian juga di dalam kita penglihatan, dalam kita bernubuat itu masih belajar. Sedangkan Rasul Paulus saja dia mengatakan dia itu masih belajar. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir ya melihat bernubuat seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku sudah menjadi dewasa, dia melihat muka dengan muka. Berhadapan muka dengan Tuhan, semuanya jelas, tidak ada yang tersembunyi. Jadi ya nilainya 70. Jadi ada unsur-unsur daging kita ikut. Ya, tidak apa-apa, semakin diperbaiki, semakin nanti menjadi baik. Sedangkan kita MP3 saja kan nilainya ada yang 0 gelundung, ada yang nilainya sedikit, ada yang agak baik, ada yang terhapus. Namun semuanya itu mencambuk kita untuk terus bergumul sampai akhirnya kita disebut oleh Tuhan sebagai Ratu Miras Imam. Ya, itu tahbisan. Ada mic enggak? Selamat pagi. Pagi. Salaman saya. Oh, tidak boleh. Iya. Iya, saya masih najis, maaf Romo. Oh iya, saya masih darah daging. Romo sudah tubuh astral. Maaf Romo, saya tidak paham. Dalam rangka apa Romo ini ke sini? Mengunjungi kita semua. Oh puji Tuhan Romo. Iya, ini PM yang 118 tadi Bunda katakan gitu. Iya, Romo segar sekali. Pak Di, ya saya seperti ini. Tinggal menikmati bonus seperti Mazmur 90 ayat 10. Ya mudah-mudahan kuat sampai 80 bahkan lebih. Oh iya, terima kasih doakan kamu. Nah, kalau saya kenal sama malaikat yang ini malaikat yang menjaga saya. Tuan Dano Pamungkas. Oh betul. Selamat Tuan. Ya, selamat Tuan. Yang lain saya tidak tahu kenal. Ya. Selamat. Apa Romo mau berbicara sama kami semuanya? Ya, biar diselesaikan Bunda katanya. Ya. Iya. Ini banyak yang datang dari mana saja. Ini jemaat GKT yang masih setia Tuhan. Yang masih setia sama kita Wahyu. Iya. Dari mana saja. Oh iya. Mbak itu dari Sulawesi, masa Romo lupa. Mbak Yeskia ya. Iya. Nah, ini dari Bogor, mbak ini dari tim Bogor semuanya. Mbak Tabita, Mbak Hana, Mas Samuel, semua. Ini jemaatnya Romo semua yang dulu dari Gandean yang gemuk itu, Pak Pratman. Iya seperti itu. Ya. Itu kecelakaan katanya Mbak Santi itu pakai tongkat itu. Ya. Nggak tahu kecelakaannya di mana, katanya jatuh. Ya. Semua banyak Romo, iya itu semua. Adik-adiknya, keponakan Romo semuanya ini. Cucu-cucunya semua ada. Iya. Romo kok sehat sekali. Loh, kakinya Romo dulu kan sudah diamputasi. Oh, sudah dipulihkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mbok saya doakan, keluarga saya didoakan. Romo, saya itu prihatin sekali Romo. Iya, prihatin. Gereja ini Maret sudah habis. Mau dikemanakan kami ini Romo? Tolong. Mintakan pada Tuhan. Belas kasihan kemurahan. Oh iya. Iya, sudah ngomong sama Bunda. Iya.
Kemudian saat ini kan selalu dibicarakan Wahyu pasal 10 mohon segera digenapi. Oh, itu Tuhan, iya Tuhan yang akan menggenapinya, yang mengatur semua waktu Tuhan. Iya betul, kairosnya Tuhan, iya. Romo mau berfirman enggak sama kita rindu mendengarkan firman-Nya Romo. Iya, rindu Romo. Kenapa Romo jabat tangan saja enggak boleh? Kalau keinginan saya memeluk Romo, udah berapa tahun Romo enggak ketemu. Oh iya, maaf, ya. Iya. Oh, saya ketakutan Romo, getar. Ya, jauh sekali keadaan saya dengan Romo. Iya. Kuatkan semuanya katanya Romo. Jangan sampai belok kiri, belok kanan, melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Luruslah jalanmu. Bawa lentera yang terang. Iya. Dikuat-kuatkan ya Romo ya. Saya semua dikuat-kuatkan. Jemaat Romo dikuatkan. Doanya Romo yang terpenting. Ini jemaat ini yang dari Bogor, dari Wates, dari Bekasi. Ya, semua datang sini dari Solo dan lain sebagainya. Waduh, saya sudah resign tidak melayani. Oh iya, sudah tidak melayani. Tapi saya punya jemaat rohani di Papua yang juga ada di Bali. Ada satu yang ada di Brasil, ada di Uganda satu, di kota Luanda ya. Yaitu, oh iya, saya perhatikan Romo, saya rawat betul. Iya betul Romo, terima kasih. Ini sudah menyita waktu Romo. Boleh hamba mundur dari Romo sebentar Pak. Iya, kenapa? Iya, oh gitu, iya. Bagaimana kami harus menopang Romo? Kondisi kami sendiri seperti ini. Iya. Oh iya, kalau doa setiap malam Romo, PM saya lebih dari jatah yang ditentukan. Iya. Setiap malam saya bawa dalam doa syafaat. Mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Terus saya topang. Ya. Kuat, iya. Terima kasih doanya. Saya akan kuat. Terima kasih. Iya. Terima kasih Romo. Tuhan malaikat, terima kasih. Iya. Bapak Dano Pamungkas. Ampuni jikalau hamba-Mu sering salah di hadapan-Mu. Iya, saya tahu dibela Tuan Dano Pamungkas. Iya, saya akan menjaga mulut saya, ucapan saya hati-hati. Ya, supaya ya itu yang jadi keinginan saya, doa saya mengikat dan melepas. Makanya saya minta kuasa doa untuk siapapun yang doakan terkabul. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Hamba undur. Iya, terima kasih. Iya. Nanti mau bicara, ya kalau diizinkan Bunda katanya, kalau diizinkan Bunda mau bicara nanti. Kalau enggak ya enggak, biar Bunda dulu. Ya, terima kasih. Salam hormat Romo, Tuhan malaikat, salam hormat. Ya, terima kasih. Ya, sangat diizinkan dan sangat diharapkan. Iya. Saya ulangi ya. Jadi yang kita tunggu itu kelahiran dan kematian. Itu semuanya hak khususnya Tuhan. Ya. Kalau lahir sih masih bisa dibantu dengan sesar, tapi kalau orang mati itu kalau sudah tidak kuat ya mungkin disuntik mati ya. Tapi itu kan tidak berlaku di dalam kitab Wahyu ya. Jadi memimpin kelahiran baru artinya membantu anak yang baru kepenuhan Roh Kudus itu sudah sering terjadi, tetapi menopang orang yang mau mati ya, matinya diketahui ya, kemudian dia berjalan-jalan bersama para nabi, para rasul dan semua teman-teman kita di kapal selama beberapa hari, itu belum pernah terjadi. Ya, tadi saya sudah sampai pada tentang nilai nubuat kita itu
sampai sekarang ini 70 itu sudah nilai yang bagus ya. Oleh sebab itu saudara semakin menyembah dan semakin banyak mengalami pengurapan sehingga nanti dari 70 jadi 71, 72 dan selanjutnya ya. Kita darah daging ya. Kalau darah daging kita masih melok-melok itu ya wajar ya. Jadi Bapak Ibu sungguh Tuhan ya, antara P4 dengan nubuat itu beda. Kalau P4 itu bersifat privasi. Nanti kalau Romo sudah datang masuk dalam tubuhnya Marta, kita masing-masing akan dipanggil. Entah satu persatu atau suami istri atau bagaimana, kita akan mengalami penyucian. Karena penyucian yang kemarin itu masih bersifat global. Jemaat cuma duduk di depan altar, disuruh ngaku dosanya masing-masing, tapi malah banyak yang ngantuk, ya, banyak yang ngalamun, banyak malah kesenangan kalingan dosane, ya, karena dosanya itu mengasihkan mungkin. Nah akhirnya hambanya disuruh turun masuk ke dalam tubuh anaknya untuk menjalankan P4. Mengapa kok dipilih anaknya? Karena kan yang masuk Romo nanti masuk kamar saya, ya toh. Kalau yang dipilih itu orang laki-laki, ya kan tidak pantas. Secara moral, secara etika surgawi, secara tabisan tidak bagus, ya. Kalau orang perempuan terus masuk ke kamar saya, nanti kan juga tidak bagus, ya toh. Suaminya ikut nanti, wah jadi kamar saya nanti jadi tidak bagus. Nah sebab itu anaknya, ya. Bapaknya si Tuhan, Pak Agus Wibowo, suaminya sudah dipesan-pesan. Kowe nek aku dileponi papi kowe ra kondo. Kevin kae diopeni, Hayden kae diopeni, Puk anake kae diurusi. Masa Romo datang cuma suruh ngurusi anak-anak kecil. Ya, jadi sudah kita semuanya sudah disiapkan, ya, kita tinggal menunggu. Sebab itu kita akan secepatnya masuk di dalam penyembahan, ya, yang dipimpin Ibu Sundang. Kita memuji-muji Tuhan dengan suasana yang terkendali, tetapi bukan ngantuk, ya, seperti giring-giring imam besar begitu. Selamat ber-PM, Tuhan Yesus memberkati.